Nih sekarang kan kita dari tadi bicara masalah tentang perempuan nangis, beginilah, begitulah segala macam. Kita cari solusinya dong. Apa yang seharusnya kita lakukan nih sebagai laki-laki jika terlanjur ya menyakiti perasaan wanita bahkan sampai menangis dan menyembuhkan hati yang luka wanita ini seperti apa nih? Namun izin kita minta Terlanjur tausiah, menyakiti dan bagaimana cara menyembuhkan tausiah lukanya. praktek aja. Oh iya. Kita minta kan ada pasangan suami istri yang kebetulan ada di studio. Coba kita minta tausiah praktek oleh Ustadz Syam sama Jihan. Oh baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Ustaz Maulana Mas Fadli, Ustazah Syifa, Jihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pasangan yang jauh lebih berpengalaman daripada kami. Kami diberikan tugas untuk praktek, namun ternyata mari kita lihat bagaimana baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sempurna saja itu kadangkala Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha masih ngambek-ngambek aja gitu. Ibunda Aisyah juga masih ngambek, kemudian anaknya pun Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha radhaha pernah juga yang namanya merasa sedih gitu bersama dengan Rasulullah SAW karena sangat manusiawi. Ketika Ibunda Aisyah merasa marah atau ngambek, apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW memeluknya. Gak mungkin saya meluk istri saya di sini karena ini siaran langsung. Maka subhanallah yang pertama kali dilakukan dalam prakteknya adalah adalah dengan cara memeluknya. Baginda Nabi SAW memeluk Ibunda Aisyah sampai merasa Ibunda Aisyah merasa tenang. Yang kedua, pernah Rasulullah SAW juga konflik dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha. Bukan karena adanya suatu masalah, tapi karena ingin menunjukkan contoh kepada umatnya nanti. Ketika Rasulullah SAW bermasalah dengan Ibunda Aisyah, maka diambil menjadi penengah siapa? Diambil menjadi penengah yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wardaha, yaitu ayahanda daripada Aisyah. Ketika datang ayahanda, maka ayahanda daripada Ibunda Aisyah, ya Sayyidina Abu Bakar marah kepada Aisyah. Contoh sayang, kamu nih kita ini lagi marahan misalnya kan. Ambil mic-nya dong. Kita kalau lagi marahan gimana sih? Udah pernah marah? Gimana? Udah pernah lah. Biasa maksudnya kalau Kita boleh ikut nggak kalau dia lagi marah? Oh, ini siapa sih? Ini yang Fadli, godain. jangan jadi kompor, jangan jadi kompor. Kita ikut. Enggak, tunggu dipanggil nanti. Oh, tunggu Dipanggil ya. iya. Misalnya Dia lagi marahan. kita lagi ada sesuatu yang harus Fadli udah dibahas. greget. Kamu jangan kayak gitu. Terus kamu ngelawan atau apa misalnya kan berdebat, kita berdiskusi. Lalu kita cari penengah. Siapa penengahnya? Yaitu orang tua kamu atau mertua gitu. Kupanggil lah ya. Oh jangan saya Kau orang jadi tua, bapaknya. saya nggak mau. Jadi orang tua. bapaknya lah. Bapaknya Ustadz Maulana aja. Jadi Ustadz Maulana. bapaknya. Oh iya, Ya. Ustadz Maulana Bapaknya. Ya bapaknya. datang, Bapaknya dia memang bapaknya Jihan datang. seumuran sama saya. Ya udah. Iya, saya kakaknya. Menjadi penengah. Saya kakaknya Ada datang. kakaknya. Datanglah Kakaknya. menjadi seorang penengah. Maka ternyata ketika kita berdebat, engkau Jihan maki-maki suaminya atau terlihat merendahkan. Maka yang dimarahi adalah Jihan oleh orang tuanya sendiri. Ya, Coba. saya nggak gitu caranya. Kamu nggak boleh kayak gitu. Aku Enggak. nggak suka. Pokoknya ini Enggak, kamu salah. Kamu Ayahnya, Kok aku yang salah? ayahnya ngomong Jangan dong. seperti itu pada Iya. suami. Kamu durhaka, Jihan. Ayah, Enggak, emang kayak- ayah udah tahu permasalahannya apa? Gak tahu. Gak tahu. Maka Ayah apa tanya yang dulu. dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengambil Ibunda Aisyah lalu membelanya di hadapan ayahnya. Justru membelanya gitu. Jadi Dan ayahnya subhanallah. dibawa pulang sama kakaknya. Balik lagi ke tempat duduk. Subhanallah. Ayahnya Namun duduk ternyata yang kita praktekkan, yang kita lakukan yang paling pantas untuk kita lakukan adalah jangan sampai menunggu air matanya kering baru kita meminta maaf. Ada enggak doanya? Doa untuk yang namanya air mata tersebut atau membuat tangisan, sebenarnya air mata yang baik itu disebutkan dalam doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu artinya bukan penyejuk hati, tapi penyejuk mata. Kenapa? Karena berasal daripada kata kalimat air mata yang sejuk yang menetes dari mata seseorang. Kita ingin menangis melihat pasangan kita. Menangis bagaimana? Pulang-pulang kerja ternyata istri lagi baca Quran. Pulang-pulang kerja ternyata istri lagi sholat tahajud atau lagi sholat duha. Maka subhanallah itu membuat suami menangis, istri pun ikut menangis, tapi itu air mata sejuk namanya qurrata a'yun. Baca surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran, makasih Sama-sama, Mas banyak. Fadli.
atas tadi tausiah prakteknya, ayahnya sampai dianterin kakaknya pulang. Ayahnya. Jadi solusinya Iya. ayah itu bukan malah membela anaknya. Betul. Justru memarahi anaknya. Harusnya. Dan Tapi kan suami bukan kenyataannya jangan gitu. merasa dibelain, langsung belain betul. si Bela- istri. Jadi Dan kalau anak perempuan Oh, stop. punya masalah, kita nggak boleh curhat sama orang tua, apalagi keluarga perempuan. Iya. Lebih baik curhat sama keluarga laki-lakinya. Iya. Oh. Oke, ini kayak